Alright guys, okay guys, right now we will discuss about exercise 67, right? 67 di TOEFL-nya Baron yang bagian reading ya guys ya. Di sini ada klasifikasi social science, IPS ya. IPS tapi kita pembahasannya nanti siklus tidur loh guys. Kok IPS sih? Nggak lebih ke IPA tuh. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, langsung aja ke sleep cycles. Sebelumnya kita ke ini dulu, in some questions dulu, petunjuknya dulu ya. Oke, buat teman-teman yang belum dapat materi sebelumnya, silahkan cek di playlist ya guys ya. Oke, langsung aja, in some questions in the reading section on the paper-based TOEFL, petunjuknya dalam beberapa pertanyaan di bagian membaca pada TOEFL berbasis kertas ya, readingnya PBT ya, atau ITP, you will be asked to recall and relate information and content from classification passages about various fields of study. Anda akan diminta untuk mengingat dan mengaitkan informasi dan konten dari bagian klasifikasi tentang berbagai bidang studi. Choose the best answer for multiple choice question. Pilihlah jawaban terbaik untuk pertanyaan pilihan ganda. Oke, langsung aja. Di sini ada sleep cycles atau siklus tidur ya. Kita awali dari weather ini dulu. Whether one is awake or asleep, maksudnya baik saat terjaga atau tertidur ya, baik saat seseorang itu terjaga itu bangun ya, awake bangun, atau tidur. The brain emits electrical waves. Otak itu emits itu memancarkan gelombang listrik ya guys ya. These waves occur in predictable sleep cycles that can be measured with an electroencephalograph, known more commonly as an EEG. Gelombang ini terjadi dalam siklus tidur yang dapat diprediksi dan dapat diukur dengan alat yang namanya electroencephalograph ya. Kayak gini alatnya ya, yang banyak kabel-kabel di kepala kita gitu ya. Terkenalnya namanya EEG ya, alatnya itu ya. Terus during wakefulness, selama terjaga atau bangun ya, the waves are recorded at about 10 small waves per second ya. Gelombang direkam sekitar 10 gelombang kecil per detik. Jadi banyak tuh ya. Cepat tuh. Jadi dia cepat getarannya itu, cepat dia. Gelombangnya tuh kayak cepat gitu ya. Karena 1 detik aja ada 10 gelombang ya. Alright, but with the onset of sleep, onset itu kayak start, mulai ya guys ya. Tapi dengan dimulainya sleep, tidur, the waves become larger and slower. Ya, gelombangnya menjadi lebih besar, maksudnya lebar gitu. Jadi lebar, gelombangnya besar ya, dan lebih slower, lebih lambat ya. The largest, slowest waves occur during the first 3 hours of sleep when mental activity slows down but does not stop. Ya, gelombang terbesar itu dan yang paling lambat terjadi selama 3 jam pertama tidur kita, guys. Ketika aktivitas mental kita melambat tapi tidak berhenti, melambat doang tapi nggak berhenti ya. Apa itu aktivitas mental? Aktivitas mental itu aktivitas ketika kalian berpikir, merasakan, mengambil keputusan ya. Ya pokoknya aktivitas mental, aktivitas pikiran, perasaan dan segala macam ya. In fact, faktanya if awakened from slow wave sleep ya, jika terbangun dari gelombang lambat ini gitu ya, a person can often remember a vague thoughts. Vague thought kayak ini guys, pikiran yang samar ya. Seseorang seringkali dapat mengingat pikiran samar that occurred during that period of sleep, yang terjadi selama periode tidur tersebut. But the sleeper does not generally dream. Tapi seseorang itu tidak pada umumnya tidak tidur, tidak mimpi ya, belum mimpi. Jadi 3 jam pertama kita itu guys, kita tuh kayak belum mimpi ya, belum masuk ke sesi REM. Nah, apa itu REM? Nanti dulu. REM itu rapid eye movement. Bentar. Gini aja, 3 jam pertama kita tidur itu kita belum masuk ke level nyenyak ya, belum pulas ya, belum masuk ke alam bawah sadar, intinya lah kayak gitu ya. Kita masih di perjalanan. Nah, pas di perjalanan itu kita tuh nggak mimpi guys, dan kita tuh kayak ngebayangin sesuatu gitu ya, kayak ngebayangin aja tapi bukan mimpi loh ya. Kayak cuman pas kalian merem ya kan, ngebayangin sesuatu kan, itu bukan mimpi kan, belum mimpi kan. Mimpi kan kita nggak sadar kalau itu tidur. Nah, di 3 jam pertama itu kita kayak masih bisa dengar suara kresek-kresek atau apa gitu ya. Kita ngebayangin kayak ngengen kalau orang Jawa bilang ya, 3 jam. Nah, itu namanya NREM guys.
siklus NREM, non rapid eye movement. Jadi pergerakan mata kita itu belum rapid itu belum cepat gitu ya, belum gerak cepat. Emang mata kita bisa gerak cepat? Iya, mata ketika kita tidur mata kita bisa gerak cepat. Bola mata loh ya, kan mata kita bisa ketutup tuh. Tapi kan dalamnya itu kayak gerak-gerak gitu ya, kayak orang bingung. Nah itulah ketika kita mimpi guys, yang nggak bisa kita kontrol. Lanjut dulu aja. Referred to as NREM or non-NREM sleep, it is characterized by large slow waves. Umumnya disebut sebagai tidur NREM atau non-REM. Hal ini ditandai dengan gelombang besar dan lambat. Jadi 3 jam pertama kita namanya NREM, non rapid eye movement. Jadi pergerakan mata tidak cepat gitu ya guys ya. Lanjut, during sleep, selama tidur, interval of small, jarak gelombang, fast waves also occur in patterns similar to those experienced while awake. Selama tidur, ini mungkin yang ngomongin ketika kita udah mimpi ya. Interval gelombang kecil, interval gelombang yang kecil, tadi kan lebar ya, kita pas 3 jam pertama itu kan gelombangnya lebar-lebar. Nah, ketika kita ketiduran guys, maksudnya udah mimpi, itu kayak bangun loh. Aktivitas otak kita itu kayak bangun. Aktivitas mental kita itu nyala lagi, bisa mikir lagi, bisa merasakan lagi. Ya itu terjadi ketika kita mimpi gitu guys ya. Selama tidur, interval gelombang kecil dan cepat juga terjadi dalam pola yang mirip dengan yang dialami saat terjaga. The eye move rapidly, mata bergerak cepat, and it appears to be observed that the sleeper is watching some events. Dan pengamat atau peneliti merasa bahwa orang yang tidur itu sedang menyaksikan suatu peristiwa ya, ketika kalian mimpi kan. Sleepers who are awakened during this rapid eye movement sleep will often recall the details of dream that the dreams they have been having. Orang yang tidur kebangun selama tidur dengan gerakan mata cepat ini akan sering kali mengingat detail mimpi yang mereka alami. Jadi kalau kalian lagi mimpi loh ya, bener-bener lagi mimpi dibangunin orang secara mendadak gitu ya, pasti kalian akan ingat, waduh tadi jangan dibangunin dulu, saya lagi mimpi ini, jangan, saya mau tidur lagi gitu ya. Masih ingat kita karena pas kita tidur mimpi ya, pas kita mimpi terus tiba-tiba dibangunin, itu masih ingat, mimpinya masih ingat. Tapi kalau udah masuk ke fase NREM lagi, ya udah mimpi udah selesai, udah beres, terus masuk ke fase NREM, fase yang nggak ingat apa-apa lagi, ya itu biasanya lupa gitu guys ya. Alright, will often recall. Oke, udah. Sleep of this kind is called dreaming sleep or rapid eye movement sleep. Jadi tidur jenis ini disebut tidur mimpi atau tidur dengan gerakan mata cepat, atau yang juga dikenal ya, also known as REM sleep, yang juga dikenal sebagai tidur REM. REM itu rapid eye movement, pergerakan mata kita cepat gitu ya. REM sleep is emotional charge ya. Tidur REM itu penuh dengan emosi, emosional ya. The heart beats irregularly, jantung berdetak tidak teratur, and blood pressure may be elevated ya. Tekanan darah itu mungkin elevated, itu meningkat ya. In contrast, sebaliknya, the body is so still that the dreamer may appear to be paralyzed. Sebaliknya, tubuh begitu diam sehingga pemimpi mungkin kayak paralyzed, itu lumpuh ya. Jadi enggak lumpuh atau tertegun atau apa ya. Jadi kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh ya. Kayak nggak bisa ngontrol badan gitu loh intinya ya. Meskipun maksudnya gimana sih nggak bisa ngontrol badan? Ya gini, umpamanya nih kalian di dalam mimpi itu kayak mau dibunuh orang, contoh aja ya, dikejar-kejar orang, bisa nggak kalian menggerakkan badan kalian untuk lari? Nggak bisa karena lagi mimpi gitu guys. Intinya maksudnya begitu ya, paralyzed, lumpuh begitu ya, karena aktivitas kita, otak kita itu nyuruh kita lari ya, tapi di dalam mimpi gimana ya, kita nggak bisa gerakin badan kita gitu ya. Lanjut. In a period of 8 hours, dalam jangka waktu 8 jam, kita kan tidurnya biasanya 8 jam ya. Most sleepers experience from 3 to 5 instances of REM sleep ya. Sebagian besar orang yang tidur itu mengalami 3 hingga 5 kali tidur REM atau tidur mimpi ya.
Each instance lasts from 5 to 30 minutes with an interval of at least 90 minutes between each one. Setiap kali berlangsung itu selama 5 hingga 30 menit dengan interval atau jarak setidaknya 90 menit di antara setiap kali tidur ya. Jadi mimpi kita itu durasinya guys antara 5 sampai 30 menit. Terus ada jaraknya sekitar 90 menit ya untuk kita tenang lagi, nggak mimpi apa-apa 90 menit. Terus udah 90 menit nih kita mimpi lagi selama 5 sampai setengah jam ya, setengah jam. Terus kita masuk ke fase 90 menit lagi, fase tenang gitu-gitu gitu ya, kayak gitu-gitu terus sampai kebangun ya. Terus later instances of REM sleep are usually of longer duration than our instances earlier in the 8-hour period. Tidur REM yang terjadi kemudian biasanya berlangsung lebih lama daripada tidur yang terjadi sebelumnya dalam jangka waktu 8 jam. Maksudnya jedanya itu nggak selalu 90 menit. Kadang-kadang mimpi kita bisa lebih lama. Tapi kalau masih awal-awal tidur itu mimpinya kita cuma sebentar, terus kita masuk ke NREM lagi, terus mimpi lagi agak lama, NREM lagi, terus mimpi lagi lama gitu ya, terus tambah sering tambah lama gitu mimpinya gitu ya. Susah juga ya guys ya, pusing juga kayak ginian dong. Terus ini ya, since people who suffer sleep deprivation experience fatigue, irritability, and loss of concentration ya, karena orang yang kurang tidur, deprivation itu kekurangan ya, sleep deprivation, kurang tidur. Karena orang yang kurang tidur experience mengalami fatigue itu kelelahan ya, irritability itu kayak mudah marah, mudah tersinggung, and loss of concentration jelas kehilangan konsentrasi. We must conclude that sleep is essential. Kita harus menyimpulkan ya bahwa tidur itu essential, penting loh ya, tidur itu penting, because in some way it regenerates the brain and the nervous system. Karena dengan cara tertentu tidur itu meregenerasi otak dan sistem saraf ya guys ya. And REM sleep increases after physical exertion. Tidur NREM itu meningkat setelah aktivitas fisik ya. Maksudnya kalau pas kita capek biasanya kita nggak mimpi guys ya, karena tidur NREM itu berfungsi untuk regenerasi badan kita ya, meregenerasi badan kita, oke ya. NREM ya, yang pas nggak mimpi ya. Whereas REM sleep tends to increase after a stressful day. Sedangkan tidur REM atau tidur mimpi ya cenderung meningkat setelah hari yang penuh tekanan. Jadi kalau kita banyak masalah, banyak pikiran, biasanya mimpi guys. Jadi kalau kita puyeng, banyak masalah, dikejar-kejar utang for example, habis diputus pacar, itu biasanya mimpi. Kenapa harus mimpi sir? Ya biar tenang. Jadi di mimpi kan kalian bebas mau ngapain kan? Bebas kayak bisa ngatur sendiri kan mimpi kalian itu. Jadi biar menenangkan otak, menenangkan pikiran itu guys, mimpi itu guys. Tapi kalau lagi capek, badan capek banget, boro-boro mimpi, ya udah sepanjang malam nggak mimpi. Tapi bagus untuk regenerasi sel tubuh ya guys ya, kalau yang nggak mimpi itu. Terus studies suggest that non-REM sleep may be especially helpful in restoring muscle control. Penelitian menunjukkan bahwa tidur non-REM mungkin sangat membantu dalam memulihkan muscle control, kontrol otot ya. Whereas REM sleep may be more important in revitalizing mental activity, dan sedangkan tidur REM mungkin lebih penting fungsinya ya dalam merevitalisasi aktivitas mental ya, ngebenerin mental kita gitu ya. Jadi kalau kalian banyak masalah ya tidur aja, tidur nanti mimpi dan agak tenang gitu ya kalau udah tidur. Because sleep is very important. Sir, saya nggak mau kebanyakan tidur, saya maunya kerja keras. Guys, sleep is very important ya. You know Jeff Bezos itu orang terkaya, salah satu orang terkaya di dunia yang punya Amazon ya. Ya dia sarannya adalah kalau kalian punya mimpi besar, mau bekerja keras, kalian harus pastikan bahwa tidurnya cukup gitu ya, tidurnya banyak, karena beliau juga tidurnya kalau nggak salah 8 atau 9 jam gitu ya, dan itu dia bener-bener harus nyaman, nggak ada suara, tidurnya harus empuk segala macam, lampu mati,
benar-benar dia memprioritaskan tidur ya. Jeff Bezos salah satu orang terkaya di dunia, kerjanya luar biasa. Kalau udah bangun dia ngambil keputusan itu kayak bener gitu loh, selalu bener gitu loh. Kalau kurang tidur kita malas mikir guys gitu. It appears that both kinds of sleep are necessary ya. Tampaknya kedua jenis tidur itu penting, necessary, and the recuperation of sleep of one kind will not compensate for lack of the other kind of sleep ya. Dan pemulihan tidur dari satu jenis tidak akan mengimbangi kurangnya tidur jenis lainnya. Jadi tidak bisa saling menggantikan. Dua-duanya penting, intinya begitu. Alright. Oke, gimana guys? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan nanya di kolom komentar ya. Alright, oke, langsung aja kita ke ininya, ke pertanyaan-pertanyaannya guys ya. Di sini ada nanti 10 pertanyaan doang. Alright, nomor 1, what is the author's main purpose in the passage? Jadi apa namanya? Purpose itu apa? Tujuan utama penulis di bacaan tersebut. Apakah yang A, to describe REM sleep, untuk menjelaskan tidur REM, yang tidur mimpi? Iya, menjelaskan. Ya, sebentar kita lihat dulu yang B, to explain sleep deprivation, untuk menjelaskan kekurangan tidur. No, nggak ke situ, nggak, purpose-nya nggak ke situ ya. Kalau yang C, to discuss the two types of sleep, jadi untuk mendiskusikan dua tipe tidur. Ya, ini lebih benar daripada A ya. C lebih benar karena ada REM, ada NREM kan. Kalau yang D, to recommend an increase in the numbers of hours of sleep, jadi untuk merekomendasikan peningkatan jam tidur ya. Tadinya kalian 8 jam disuruh 10 jam gitu. Enggak ya, enggak ada ya. Berarti yang paling benar untuk purpose-nya adalah yang C. Itu aja guys, very easy. Oke, nomor 2-nya, what is it? How many times per night do most sleepers experience REM sleep? Jadi berapa kali per malam sebagian besar orang mengalami tidur REM? Berapa kali per malam orang tidur REM? Tadi kan 3 sampai 5 kali ya. Terus dalam durasi ada jedanya 90 menit tadi kan ya. Masih ingat kan ya? Berarti jawabannya yang mana? Oh, berapa kali kan? Yang B berarti 3 to 5 times. Enggak yang C, Sir. 5 sampai 30. 5 sampai 30 itu durasi waktunya. Kita mimpi 5 sampai 30 menit, baru ada jedanya, baru mimpi lagi sekitar segitu 5 sampai 30 menit. Kayak gitu, guys. Tapi kan ini pertanyaannya berapa kali, bukan berapa lama. Alright, berarti yang B. And then the word vague itu ini ya, samar. In line 9 kan tadi vague thoughts ya kan, pemikiran yang samar-samar di baris ke-9. Yaudah nanti kita naik ke baris ke-9 ya. Bisa digantikan dengan kata apa guys? Sebaiknya bisa digantikan dengan kata yang, kalau yang A familiar, akrab, undefined, tak terbatas. Yang C itu what is it? Unpleasant, tidak menyenangkan. Kalau detail, terperinci. Lebih ke mana guys? Undefined ya. Undefined tidak jelas atau tidak undefined itu tidak jelas gitu guys, intinya samar lah intinya ya. Oke. Samar. Kita lihat dulu apakah benar tebakan kita. Kita lihat dulu baris ke-9. Oke, itu ada vague ya, vague. Bacanya kita dari mana ya? Dari ini ya, infacts ya, dari infacts saja. Infacts sampai dream ya. Oke, in fact, faktanya, if awakened from slow wave sleep, jika terbangun dari tidur gelombang lambat, seseorang, a person can often remember vague thoughts, jadi pemikiran yang samar ya. Seseorang seringkali dapat mengingat pikiran-pikiran samar gitu ya, that occurred during that period of sleep, yang terjadi selama periode tidur tersebut ya. But the sleeper does not generally dream, jadi tapi si orang tidur ini belum mimpi ya, umumnya belum bermimpi gitu ya. Bener ya, yang B guys ya. Yang B, vague itu tidak jelas ya. Nomor 4-nya the word essential. Essential kita nggak usah ngeliat ke atas ya, essential kan penting artinya. Essential itu penting guys, penting. Apakah yang A, plant, berencana, natural itu alami, interesting, menarik, necessary diperlukan. Ya jelas D ya, necessary. Oke. Alright, nomor 5-nya the word 8. Nah ini kita harus naik ke atas nanti, bentar.
The word it in line 29 refers to, jadi kata it atau dia benda gitu ya, di baris ke-29 itu mengacu ke apa? Apakah A. Deprivation, kekurangan, the brain, otak, sleep, tidur, concentration, ya konsentrasi, ya mana? Kita lihat dulu baris ke-29. Oke, itu ada kata it ya, it regenerates itu ya. Kita bacanya berarti dari enakan dari ini ya, dari sense ya, dari sense sampai ke system. Alright. Oke, since people who suffer sleep deprivation, karena orang yang mengalami kurang tidur experience fatigue, mengalami kelelahan, irritability, mudah tersinggung, and loss of concentration, kehilangan konsentrasi, we must conclude that sleep is essential. Kita harus menyimpulkan bahwa tidur itu penting, because in some way, karena dengan cara tertentu, it regenerates, itu meregenerasi. Itunya berarti itu larinya ke tidur dong. Tidur itu meregenerasi the brain, otak, and the nervous system, dan sistem saraf, berarti otak ya. Jawabannya berarti adalah yang C ya guys ya, sleep. Alright, sleep gampang. Nomor 6-nya, where in the passage does the author explain why sleep essential? Why sleep is essential? Di baris keberapa si penulis menjelaskan bahwa tidur itu penting? Baris keberapa guys? Kayaknya yang bawah-bawah ya, bawah-bawah. Nah ini, oke, di baris ke-27 ini ya. Ini pentingnya, ini barusan kita bahas tadi ya kan. Barusan kita bahas tadi, ini pentingnya tidur ya kan. Since people who suffer sleep deprivation experience fatigue, irritability, and loss of concentration, we must conclude that sleep is essential, ya kan? Because in some way it regenerates the brain and the nervous system. Karena orang yang mengalami kurang tidur itu mengalami kelelahan, mudah tersinggung, kehilangan konsentrasi. Kita harus menyimpulkan bahwa tidur itu penting karena dengan cara tertentu ia meregenerasi otak dan sistem saraf. Berarti ya jawabannya adalah yang D. Oke, jawabannya yang D, lines 27 to 30, 27 sampai 30. Oke. Terus kalau yang nomor 7-nya, what does the author mean by the statement in line 31 to 34? Apa yang dimaksud si penulis dengan pernyataan pada baris ke-31 sampai 34? Studies suggest that non-REM sleep may be especially helpful in restoring muscle control, whereas REM sleep may be more important in revitalizing mental activity. Apa maksudnya guys? Studi menunjukkan bahwa tidur non-REM mungkin sangat membantu dalam memulihkan kontrol otot. Oke, sedangkan tidur REM mungkin lebih penting dalam merevitalisasi aktivitas mental. Apa yang dimaksud guys? Apakah yang A, REM sleep is more important than slow wave sleep for all types of activities? Tidur REM lebih penting daripada tidur gelombang lambat untuk semua jenis aktivitas. Enggak ya, REM sama NREM sama pentingnya kok. Kalau yang B, mental and physical activities require both kind of sleep. Aktivitas mental dan fisik memerlukan kedua jenis tidur. Sebentar, kita baca dulu lagi ya. Studies suggest that non-REM sleep may be especially helpful in restoring muscle control. Studi menunjukkan bahwa tidur non-REM mungkin sangat membantu dalam memulihkan kontrol otot. Oke, whereas REM sleep may be more important in revitalizing mental activity. Ya, sedangkan tidur REM mungkin lebih penting untuk merevitalisasi aktivitas mental. Kalau yang B jawabannya aktivitas mental dan fisik memerlukan kedua jenis tidur. Kayak kurang nyambung ya. Coba kita lihat dulu yang lain. Yang C, slow wave sleep also called REM sleep restores mental activity. Tidur gelombang lambat juga disebut tidur REM, memulihkan aktivitas mental. Coba kalau yang D, physical activity is supported by slow wave sleep. Oh ya, yang C itu salah ya. Yang C itu slow wave kan buat NREM ya. Kalau yang REM kan cepat dia, bukan slow. Coba yang D. Physical activity is supported by slow wave sleep. Oke, aktivitas fisik kalau kita kecapean gitu ya didukung sama tidur gelombang lambat yang pas kita nggak mimpi. Dan aktivitas mental, but mental activity is supported by REM sleep. Ini yang bener, yang D ini ya. Dan aktivitas mental didukung oleh tidur REM gitu ya. Seperti yang saya jelasin sebelumnya, kalau kita lagi banyak masalah biasanya kita mimpi masuk ke REM ya.
Kalau kita lagi capek berarti nggak mimpi, kita masuk ke NREM gitu guys, non rapid eye movement. Alright, nomor 8 ya, which response is not typical of REM sleep? Apakah yang A, irregular heartbeat? Sebentar, respon manakah yang bukan merupakan ciri khas tidur REM? Yang bukan ya, yang bukan tidur REM. Alright, bukan tidur REM berarti ini dong, NREM ya, NREM. Kalau yang A, detak jantung tidak teratur, itu REM guys. Irregular heartbeat itu yang bagian REM. Pas kita mimpi itu detak jantung kita tidak teratur. Terus kita B, mimpi and vision, kita punya mimpi dan visi, iya lagi REM itu. Kalau movement in arms and leg, pergerakan di tangan dan kaki, enggak dong, kita kan paralyzed, lumpuh gitu ya. Kalau pas mimpi itu kita nggak bisa gerak ya. Berarti yang C. Sebentar, kalau yang D, higher blood pressure, ya tekanan darah meningkatkan, elevate tadi kan. Berarti yang kecuali yang maksudnya yang bukan tidur REM ya yang C. Ya, jadi kita nggak bisa gerakin tangan kaki, nggak bisa guys kalau pas mimpi itu ya. Terus kalau yang nomor 9, the author mention all of the following as characteristic of REM sleep except si penulis menyebutkan semua hal berikut sebagai karakteristik tidur REM kecuali, ini kayak sama pertanyaannya. Penulis menyebutkan semua hal berikut sebagai karakteristik tidur REM kecuali yang mana guys? Yang REM ya, yang REM berarti yang mimpi ya. Kalau yang A, pikiran yang samar-samar mah ini dong. Apa namanya? NREM dong. Samar-samar, kita belum mimpi. Ya masih kepikiran sesuatu tapi belum mimpi. Bisa yang A. Oke, kalau yang B itu apakah termasuk REM? Gelombang otak yang lebih kecil. Iya, pas REM kita gelombangnya kayak kebangun aja. Gelombangnya kecil-kecil, enggak lebar-lebar ya. Kalau eye movement, iya REM pastinya eye movement. Dreams, mimpi, iya pasti. Berarti yang kecuali adalah yang A, pikirannya samar-samar. Oke, terus yang terakhir nomor 10, it can be inferred from the passage that students who are writing term papers, dari bacaan tersebut dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang sedang menulis makalah itu, kenapa guys? Lagi nulis makalah berarti dia lagi pusing ya, lagi puyeng. Bentar, apakah dia A guys, yang A, require slow wave sleep to increase mental activity, membutuhkan tidur gelombang lambat untuk meningkatkan aktivitas mental. Enggak dong, jangan diputar-putar. Ini jawabannya A, ini menjebak nih. Jadi kalau tidur gelombang lambat dan lebar gitu guys, NREM dan fungsinya untuk fisik, bukan untuk mental, bukan untuk ngebenerin pikiran, bukan untuk ngebenerin perasaan atau pikiran. Mental itu perasaan, pikiran ya. Kalau yang slow itu untuk yang basic, yang A enggak ya. Yang B, can stay up all night. Wow, working and recover the sleep they need by sleeping for a few hours the next afternoon. Gak nyambung ini ya. Dapat begadang sepanjang malam untuk bekerja dan mendapatkan kembali tidur yang mereka butuhkan dengan tidur beberapa jam pada sore berikutnya. Maksudnya suruh begadang terus lagi ya, kerjain tidurnya besok aja. Enggak lah, siapa yang nyuruh begitu. Kalau yang C, need REM sleep to restore mental functioning, membutuhkan tidur REM untuk memulihkan fungsi mental. Iya benar, karena dia lagi puyeng, butuh tidur yang bermimpi ya, yang REM ya, biar fungsi otaknya kembali lagi. Oke, bisa. Kalau yang D bisa nggak? Oke. Do not need as much sleep because of the heightened brain waves involved in creative activity. Tidak memerlukan banyak tidur karena gelombang otak yang meningkat terlibat dalam aktivitas kreatif. Tidak memerlukan banyak tidur karena gelombang otak yang meningkat terlibat dalam aktivitas kreatif. Jadi kalau kita begadang itu kita kreatif gitu. Jadi kalau begadang sehari, begadang 2 hari, 3 hari, ya nggak bisa ya. Yang C, yang paling tepat C guys. Dia butuh tidur REM atau tidur mimpi untuk memulihkan fungsi mental. Alright. Oke, gimana guys? Puyeng apa enggak nih? Gampang apa mudah? Alright. Habis ini kita bakalan bahas yang benar-benar sulit ya guys ya. Exercise 68, nanti kita bahas tentang arsitektur klasik ya, tentang Yunani. Arsitektur Yunani kan ada untuk kolomnya aja guys. Kolom itu tiang ya, tiangan itu ada Doric, ada Ordo Doric,
gaya Doric, gaya Ionic, gaya Corinthian ada. Kita bahas di 68 aja, oke. If you have any question, just give me a message in comment section below. And if you have, if it's useful, guys, please share it to your friends. Ya, share this material to all of your friends that learn English ya guys ya, yang lagi nyari TOEFL, share aja. Oke, thank you guys. Kita ketemu lagi di exercise 68 68. Thank you.